Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Nisa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 627 Masehi, bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Ada 8 peristiwa dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa dari luar dunia Islam. 8 peristiwa dari dunia Islam, alhamdulillah seluruhnya sudah kita bahas ya, tinggal menyisakan satu hal, yaitu tentang biografi Husain bin Ali bin Abi Thalib, insya Allah di video terpisah. 8 peristiwa itu, yang pertama adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Khuzaimah dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Disusul dengan lahirnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Peristiwa berikutnya adalah pertempuran Bani Mustalik atau pertempuran Muraisi. Disusul dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Juwairiyah binti Harith, putri dari pemimpin Bani Mustalik radhiyallahu anha. Peristiwa berikutnya adalah Haditsul Ifki, kemudian pertempuran Khandak atau Ahzab, dan terakhir adalah pengepungan Bani Quraidah. 4 peristiwa dari luar dunia Islam masih dari seputaran konflik antara Romawi Persia. Yang pertama adalah penyerangan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium oleh 3 koalisi besar, yaitu Kekaisaran Sasania, kemudian bangsa Afar, dan bangsa Slav. Peristiwa yang kedua adalah terjalinnya kerjasama antara Heraklius dari Bizantium dengan Tongyagzu dari Kekaganan Tuk Barat. Peristiwa yang ketiga adalah perebutan benteng-benteng di seputar Armenia, di sekitar Armenia oleh Heraklius dari tangan Persia Sasan. Dan terakhir adalah pertempuran Niniwe sebagai pertempuran penentuan dari konflik panjang Romawi Persia. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi lengkap sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Sejarah penuh dengan kisah aliansi besar yang membentuk peradaban. Salah satu yang cukup menarik untuk dibahas adalah terjadinya kerjasama aliansi antara Heraklius dari Bizantium dengan Tongyabgu Kagan dari Tuk Barat. Dan aliansi ini lahir dari kepentingan geopolitik yang sama, yaitu melemahkan Kekaisaran Persia Sasan, yang merupakan kekuatan besar yang mendominasi Asia Barat pada saat itu. Dan pada video kali ini kita akan menyelami dan membahas tentang kerjasama tersebut. Bagaimana awalnya, kemudian kepentingannya apa. Tadi kan disebut ya, kepentingan bersama, dan kepentingannya itu apa. Lalu bagaimana jalannya kampanye militer itu, dan terakhir juga akan dibahas peristiwa keempat yang merupakan rangkaian peristiwa penting di tahun 627 Masehi, yaitu pertempuran Niniwe. Dan inilah latar belakang hubungan Bizantium dan Tuk Barat. Sebetulnya kerjasama antara Bizantium dan Tuk Barat itu sudah terjalin ya jauh sebelum tahun 627 Masehi dan jauh sebelum Heraklius dan Tongyabgu itu memimpin daerah mereka masing-masing. Sementara dari Tuk Barat, pendahulu Tuk Barat yaitu Kekaganan Goktuk juga sudah menjalin kerjasama dengan Bizantium dan sekarang dilanjutkan oleh Kekaganan Tuk Barat yang dipimpin oleh Tongyabgu. Jadi aliansi antara Bizantium dan Tuk Barat tidak diawali di masa mereka saja, tetapi jauh sebelum mereka, yang sudah bukan hanya dirintis ya, tetapi sudah dimulai dan dilakukan oleh para pendahulu mereka. Pada abad ke-6, Kekaganan Goktuk, Kekaisaran Goktuk, yang merupakan pendahulu dari Tuk Barat, itu sudah memulai dominasi di jalur sutra. Namun dominasi Kekaisaran Persia di Transoxiana itu menghambat ekonomi Goktuk di jalur sutra. Sehingga ini menimbulkan konflik, menimbulkan hambatan dalam ekonomi, khususnya ekonomi Tuk Barat.
Jalur sutra ini adalah jalur perdagangan yang sangat penting ya, menghubungkan dari Tiongkok di timur hingga ke Bizantium di barat. Dan tentu saja siapa yang mendominasi jalur sutra ini, maka dialah yang menguasai perdagangan di area tersebut. Bukan hanya di negara mereka saja, tetapi ini meliputi berbagai negara, lintas negara, ya ekspor impor lah. Jadi siapa yang menguasai jalur sutra, maka dialah yang menguasai ekonomi dan mengambil keuntungan sangat besar dari dominasi di jalur tersebut. Jadi bangsa Tuk Barat tentu saja memiliki kepentingan yang sangat besar untuk mengambil kembali dominasi di jalur sutra ini. Maka Tuk Barat membutuhkan mitra untuk melemahkan kekaisaran Persia Sasania. Dan inilah yang menjadi dasar kerjasama dari Tuk Barat dengan Bizantium. Ketika Tongyabgu naik tahta di kekaganan Tuk Barat, ia melihat peluang untuk memperluas kekuasaan dan pengaruhnya di jalur sutra dengan mengusir Persia di wilayah Transoxiana. Di sisi lain, Heraklius juga mengalami tekanan dari Persia. Banyak daerah yang pada waktu itu sudah diambil alih oleh Persia, dan bahkan dari sejak zaman Phokas ya, banyak sekali daerah-daerah yang direbut oleh Persia. Contohnya adalah Yerusalem yang berhasil direbut oleh Persia di tahun 614 Masehi. Bahkan salib sucinya juga diambil ya sebagai tanda penghinaan kepada Bizantium, juga sebagai tanda bahwa kekuasaan itu benar-benar telah mereka ambil alih. Dan di tahun awal 620-an, bukan hanya Yerusalem itu, tetapi juga hampir keseluruhan Timur Tengah itu sudah berpindah tangan dari Bizantium ke Persia Sasania. Dan untuk membalikan keadaan, maka Heraklius tentu tidak bisa melakukannya sendiri. Sebagaimana tahun sebelumnya, ya di peristiwa sebelumnya juga Persia Sasan tidak melakukan sendirian ketika menyerang Bizantium. Ia merekrut atau ia melakukan aliansi dengan bangsa Slav juga bangsa Avar. Maka tentu saja hal ini pun ada di dalam pikiran Heraklius. Dan ini lazim terjadi ya di geopolitik global, kerjasama antar negara untuk melawan hegemoni kumpulan negara-negara yang lain. Dengan kepentingan bersama ini bertemulah utusan dari Tuk Barat juga Bizantium. Baik Heraklius mengirim duta besarnya, mengirim utusannya ke Tongyabgu, demikian juga Tuk Barat, Tongyabgu mengirim utusannya ke Heraklius. Ini ada komunikasi intinya di antara mereka. Dan aliansi itu berjalan dengan sangat lancar karena memang ini sebetulnya melanjutkan dari aliansi yang sudah terjalin cukup lama. Meskipun kepentingannya berbeda, Tongyabgu itu kepentingannya memang memperluas kekuasaan, memperluas wilayah memperluas wilayah dengan menggeser kekuasaan dan dominasi Persia di Transoxiana. Sementara dan selebihnya juga masalah ekonomi, yaitu dominasi di jalur sutra tersebut ya. Sementara niat dari Heraklius itu untuk mengambil kembali, untuk bangkit dari rentetan kekalahan yang sudah Bizantium alami, dan intinya untuk mengambil wilayah-wilayah yang sudah tercaplok, sudah berpindah ke tangan Persia. Dan pada akhirnya terjalinlah kerjasama tersebut di mana bahwa Tongyabgu itu akan menyerang Persia dari arah timur, sedangkan Heraklius itu fokus untuk menyerang Persia dari arah barat. Dan perjanjian ini adalah langkah yang cerdas ya, karena mereka akan melakukan penyerangan sekaligus ke Persia Sasan dari dua front yang berbeda, satu timur, satu barat. Sehingga ini membuat Persia Sasan itu fokusnya terbagi dua. Perangan antara Persia Sasan dengan Tongyabgu ini dikenal dengan pertempuran Persia Turk ketiga. Sementara dengan Bizantium ini karena sudah pertempuran panjang, jadi masih dengan judul besar Perang Romawi Persia. Lalu pada musim semi di tahun ini, tahun 627 Masehi, Heraklius mengerahkan pasukan yang
cukup banyak, yang sangat banyak lah ya untuk masa itu, yaitu sejumlah 25.000 orang hingga 30.000 orang. Dan jalur yang ia tempuh menyusuri Kaukasus menuju Mesopotamia. Sementara Tuk Barat, Tongyabgu itu mengirim 40.000 tentara, itu fokus ya, tadi fokus di timur, menyerang wilayah Persia di Transoxiana. Penyerangan sekaligus di dua front ini tentu saja merepotkan Persia, karena ya fokus mereka menjadi teralihkan. Ditambah lagi terjadinya konflik internal yang terjadi di Persia, salah satunya adalah belotnya pimpinan mereka, yaitu Shahrbaraz. Sehingga ada yang namanya jenderal ya, jenderal yang telah lama ada di ketentaraan Persia, dia pasti membocorkan banyak hal tentang Persia, tentang pertahanan, tentang kekuatan, kelemahan kepada Bizantium. Sehingga dengan banyak hal, dengan dua hal itu saja, itu sudah bisa menekan perlawanan dari Persia Sasan. Dan ini tentu saja jadi peluang emas khususnya untuk Heraklius dalam mengambil kembali daerah-daerah yang dulu sempat diambil oleh Persia. Dan terdapat juga yang di peristiwa ketiga ya, di kronologi sejarah, benteng-benteng di daerah Armenia itu berhasil diambil kembali. Adapun serangan yang pengepungan yang dilakukan oleh Tongyabgu, meskipun tidak semudah yang dibayangkan ya, tetapi pengepungannya itu ada yang menyebutkan sampai berjalan 2 bulan. Tetapi tetap saja, meskipun awalnya tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan, tetapi tetap saja pada akhirnya Persia itu, karena ya itu tadi ya, salah satunya karena fokus mereka yang teralihkan, kemudian ada juga konflik internal, yang bahkan konflik internal ini nantinya akan membawa Kisra II di tahun berikutnya itu menuju kematiannya, dan dia meninggalnya dibunuh oleh anaknya sendiri. Tongyabgu itu juga mendapatkan kemenangan di pertempuran di kota Tiflis atau sekarang Georgia. Dan kemenangan ini bagi kemenangan Tongyabgu ini bagi masyarakat Georgia yang tinggal di sana, tentu ini menjadi luka bukan, mereka mungkin tidak terlalu peduli siapa yang berkuasa di daerah mereka ya. Tetapi sebagaimana biasa ketika orang yang tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Islam, mereka itu ketika menaklukkan suatu wilayah akan menghabisi masyarakatnya, menjara, kemudian masyarakatnya juga menjadi korban kekerasan, terbunuh misalnya, dan lain sebagainya. Itu pula yang dilakukan oleh Tongyabgu. Bahkan pemimpin-pemimpin dari Persia yang menjadi penguasa di daerah itu, yang ditunjuk dan dipercaya oleh Persia ya, apakah dia orang Georgia asli atau orang kiriman dari Persia, mereka tidak luput tentu saja, bahkan lebih keras penyiksaannya daripada masyarakat biasa, bahkan dibiarkan untuk bahkan disiksaannya itu di hadapan Tongyabgu sendiri. Kemudian, tetapi di satu sisi ia juga ingin mengambil manfaat dari terlukanya, dari perebutan kekuasaan itu, bukan hanya harta yang diambil, tetapi juga yang tadi ya, dia ingin mengambil jalur sutra itu, dia menjamin para bangsawan dan yang pemilik hartawan gitu ya, ekonom-ekonom itu untuk memberikan kunci-kunci kastil mereka dan harta mereka jika ingin selamat. Ya, ciri khas penaklukan yang terjadi jika dilakukan oleh non-muslim. Dan ini tidak kita dapati ya ketika pemerintahan Islam itu masuk ke suatu daerah, itu kalau tidak setuju untuk beriman kepada Allah, maka pilihan keduanya adalah membayar jizyah. Kalau bersedia masuk ke Islam ya tentu saja tidak akan diapa-apakan gitu ya, masyarakatnya malah akan mendapatkan banyak keuntungan, perlindungan dan sebagainya. Kemudian jika tidak mau, maka mereka harus membayar jizyah. Dan kalau mereka membayar jizyah, dan ini jizyah kepada kaum muslimin itu justru lebih sedikit dibandingkan dengan mereka membayar pajak ke pemerintahan mereka sendiri yang sebelumnya gitu. Sehingga banyak daerah-daerah nanti akan dikisahkan ya di masa kekhalifahan ketika mereka menaklukkan daerah-daerah. Itu banyak masyarakat yang
mereka dengan sukarela, meskipun tidak mau masuk Islam, tapi sukarela membayar jizyah, karena jizyah itu sangat ringan, lebih ringan daripada mereka membayar pajak ke negara sebelumnya. Bahkan ketika suatu waktu itu ada di daerah sisa Persia itu ditinggalkan karena kekuatan Muslim itu tidak cukup untuk menjaga masyarakat di kota tersebut gitu, sehingga ditinggalkan. Tetapi masyarakatnya banyak yang tidak mau karena mereka sudah nyaman dengan tentara-tentara Muslim yang berjaga di sana. Contohnya kaum muslimin ketika menaklukkan Qadisiyah itu tidak ada cerita mereka membantai dan menjarah. Kemudian kaum muslimin juga ketika dipimpin oleh Amr bin As itu menaklukkan Mesir, tidak ada cerita bahwa masyarakat Mesir itu ditindas dan dijarah. Bahkan masyarakat Mesir itu masuk Islam ya, dan Islamnya itu kuat hingga sekarang. Di daerah-daerah lain seperti Palestina itu tidak ada penjarahan sama sekali. Bahkan orang-orang Kristen itu dibiarkan beribadah sebagaimana mereka biasanya, bahkan gereja pun tidak diganggu, bahkan dipakai untuk sholat saja tidak gitu, untuk menghormati orang-orang Kristen. Luar biasa Islam ketika datang ke sebuah tempat memang membawa kedamaian, dan Islam rahmatan lil alamin memang benar-benar dibuktikan oleh pemimpin-pemimpin muslimin zaman dulu ya. Itu ya yang terjadi di front timur. Sekarang kita beralih ke front barat, dan ini menjadi pertempuran puncak sebetulnya antara Romawi dan Persia, yaitu terjadinya pertempuran Niniwe, tepatnya terjadi di tanggal 12 Desember 627 Masehi. Pada saat itu Heraklius memimpin pasukan yang berjumlah 25.000 hingga 30.000 tentara, sementara di pihak Persia yang dipimpin oleh Jenderal Razats itu memimpin 35.000 hingga 40.000 tentara, sementara pasukan Romawi itu dipimpin langsung oleh raja mereka, oleh kaisar mereka, yaitu Heraklius. Dan pada pertempuran Niniwe itu Bizantium tidak menyerang lebih dahulu, tetapi ia memancing Persia untuk menyerang terlebih dahulu. Dan ia memanfaatkan medan terbuka untuk keunggulan mobilitas pasukannya. Lalu setelah mereka masuk ke dalam jebakan, pasukan Persia baru menyerang mereka. Pasukan Bizantium ya baru menyerang mereka. Heraklius sendiri langsung ikut ke dalam pasukan tersebut, ikut terjun dan bahkan berduel dengan jenderal dari Persia yaitu Razats. Dan duel itu dimenangkan oleh Heraklius, mengakibatkan hilangnya nyawa dari jenderal Persia tersebut. Dan kalau jenderalnya sudah meninggal ya, sudah mati di medan pertempuran, itu kan otomatis semangat dari para pasukannya itu menjadi lemah. Mereka kehilangan pemimpin mereka dan memilih pemimpin yang baru tentu saja di tengah kecamuk pertempuran seperti itu agak sulit ya. Kecuali memang Razats itu mempersiapkan dari awal siapa pemimpinnya, dan itu sudah dipastikan akan ada pemimpin baru gitu, yang plan B ya, yang menggantikan Razats. Hanya saja memang mental pasukan itu sudah turun, mental pasukan Persia sudah down melihat jenderalnya terbunuh di medan pertempuran. Dan dalam keadaan ini Bizantium tidak membiarkan berlalu begitu saja. Keadaan itu dimanfaatkan oleh Heraklius untuk menyerang dengan lebih gencar dari sebelumnya, sehingga sudah mentalnya turun, ditambah lagi dengan serangan yang sangat agresif dari Bizantium. Ini membuat pasukan Persia itu kewalahan sehingga mundur dan berlari ke belakang. Bisa dipastikan pertempuran ini dimenangkan telak oleh Bizantium. Pertempuran ini menjadi pertempuran akhir antara Bizantium dengan Persia, di mana di tahun berikutnya itu akan terjadi suksesi kepemimpinan di wilayah Kisra II. Pada waktu itu kaum muslimin mulai tumbuh, mulai menjadi kekuatan baru, peradaban baru di Timur Tengah. Sehingga pertempuran Nineweh ini menjadi pertempuran akhir dari konflik panjang Romawi Persia. Setelah mendapatkan kemenangan di Niniwe,
Heraklius itu terus menembus di tahun berikutnya ya, karena ini kan kejadian di 12 Desember. Maka di tahun berikutnya di bulan Januari tahun 628, dan ini mungkin langsung saja dikisahkan sekarang ya. Itu Heraklius langsung menyusul merangsek membawa pasukan mereka merangsek ke ibu kota dari Persia, yaitu Madain, atau orang barat menyebut Madain itu sebagai Ctesifon ya. Dan Heraklius berhasil masuk ke sana dan terjadi konflik panjang. Ini akan dijelaskan nanti apa konflik yang terjadi di kekaisaran Persia, dan ini ada hubungannya juga dengan Rasulullah SAW ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, sehingga Rasulullah SAW itu bisa mengutus utusan ke Kisra II. Dan mungkin masih ingat ya teman-teman, Kisra II itu merobek surat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepadanya, dan Rasulullah SAW itu mendoakan bahwa kekaisaran Sasaniyah juga akan dirobek-robek oleh Allah. Dan itu benar-benar terjadi konflik internal di Kisra II. Kisra II itu dibunuh oleh Kadaf II ya, atau lebih dikenal dengan Kaisar Sirus. Dan Kaisar Sirus ini nanti dengan cepat juga digantikan oleh Khosru Ardashir II. Dan Khosru Ardashir II inilah yang mengajukan perdamaian kepada Heraklius. Jadi ketika sampai di Madain, Heraklius II itu kembali mengambil salib suci yang sempat dibawa oleh tentara Persia ke Madain. Dan ini simbol bahwa kekuasaan peradaban di sana dimenangkan kembali ke tangan Bizantium. Heraklius berhasil menunjukkan eksistensinya sebagai kaisar yang mumpuni dan bisa dipercaya oleh rakyatnya dengan membawa kembali salib suci yang sempat diambil oleh Persia. Dan akhirnya benar-benar Persia Sasani itu benar-benar habis, dan mungkin kalau tidak habis pertempuran ini mungkin akan terus berlanjut ya, tetapi karena tadi ya doa dari Rasulullah SAW, Persia Sasani itu menjadi memang tercabik-cabik, habis, dan puncaknya memang hancur setelah pertempuran Qadisiyah. Sebetulnya masih ada sisa-sisanya. Si rajanya itu dia mundur dulu, jauh sekali mundurnya, dan ada beberapa hal, tetapi intinya Sasan itu sudah hancur dan tidak bisa bangkit lagi. Demikian juga dengan Persia, ya, sehingga kaum muslimin justru berjaya di sana ya, sampai sekarang. Dari Irak, Iran, daerah-daerah Persia yang sempat ditaklukkan itu jatuh atau futuh di tangan kaum muslimin. Demikian juga dengan Romawi. Diawali dengan pertempuran Yarmouk, dan puncaknya itu dikalahkan di jatuhnya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi keruntuhan Sasan itu lebih cepat dibandingkan dengan keruntuhan Bizantium. Dan kita kembali kepada kerjasama atau aliansi yang terjalin antara Turk Barat dengan Bizantium ya. Sebetulnya dari sisi ini adalah aliansi yang luar biasa lah. Sebagaimana juga Persia dengan Avar dan Slav itu aliansi yang luar biasa, karena mereka itu dari sisi lokasi juga beda gitu ya, dari sisi kepercayaan juga beda, tetapi kepentingan yang sama, kepentingan pribadi yang sama gitu. Itu bisa ternyata menyatukan mereka meskipun pada akhirnya gagal karena kurangnya koordinasi. Lokasi mereka yang terhalang laut dan berjauhan ya, satu di depan, satu di belakang. Sementara Turk Barat kenapa bisa sukses? Aliansi Turk Barat dengan Bizantium di sisi lain ini karena sudah terjalin sangat lama. Tapi inti dari aliansi ini, baik aliansi Persia maupun aliansi Bizantium, ini bisa memperlihatkan kepada kita ya, membuktikan kepada kita bahwa perbedaan sebanyak apapun kalau kepentingannya sama itu bisa bersatu. Jadi dengan begitu banyak perbedaan, satu kepentingan yang sama itu bisa terjalin koalisi, aliansi yang sangat kuat di antara mereka. Jadi kalau kita ada perbedaan nih dengan circle kita misalnya, dengan apakah di pekerjaan atau di masyarakat, itu kita tinggal cari saja satu persamaan gitu ya. Maka sebetulnya itu bisa menyatukan kita. Sebagaimana
Ya contohnya Indonesia ini ya, terlalu banyak perbedaan di antara kita, di Indonesia ini ada sukunya beda, adatnya beda, makanannya juga beda, rasa makanannya juga beda, ada yang manis, ada yang asin gitu ya, dominasinya. Tetapi disatukan dengan bahasa yang sama, itu menjadi satu kesatuan yang luar biasa, utuh hingga sekarang. Dan mudah-mudahan selamanya ya, Indonesia ini diutuhkan menjadi negara yang ya berjaya di Asia dan bahkan dunia, mudah-mudahan ya. Lalu apakah jalur sutra kembali ke tangan Tuk Barat setelah dominasi Persia? Jawabannya iya. Akhirnya tujuan Tuk Barat juga tercapai, meskipun kerjasamanya dengan antara Tuk Barat dengan Bizantium itu harus berakhir ya, karena sebetulnya di antara Tuk Barat dengan Bizantium pada saat itu, meskipun sudah ada kesepahaman, sudah ada perjanjian menyerang di dua front, tetapi tetap saja ada miskomunikasi dan ketidakpercayaan, terutama setelah Tongyabgu itu meninggal ya, wafat di tahun berikutnya, di tahun 628 Masehi. Sehingga aliansi ini harus berakhir, mungkin karena memang kepentingannya sudah selesai ya. Jalur sutra itu sudah kembali ke tangan Tuk Barat. Tuk Barat juga dapat wilayah-wilayah yang ingin mereka kuasai. Salah satunya Merv dan Bukhara itu ya berhasil mereka kuasai, kemudian Tiflis juga berhasil mereka kuasai, dan terutama jalur sutra juga berhasil mereka kuasai kembali. Demikian juga dengan Romawi Bizantium yang mereka berhasil, keinginan mereka tercapai bahwa dominasi Persia itu sudah jatuh dan mereka kembali menjadi pemenang, kembali berkuasa di bahkan saingannya itu menjadi habis ya dengan terjadinya konflik internal, dan tentu saja karena doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu catatan kecil ya, ini kisah kecil yang mungkin tidak terlalu penting tetapi perlu juga untuk diceritakan, yaitu biasa kan kalau misalnya ada perjanjian dua kerajaan itu biasanya diperkuat juga dengan pertalian pernikahan, dan ini juga terjadi di Bizantium dan Tuk Barat. Di antara perjanjian mereka itu ada juga perjanjian pernikahan. Tetapi karena munculnya ketidakpercayaan dan kepentingan mereka juga sudah selesai, pada akhirnya pernikahan itu tidak terjadi. Aliansi ini adalah pelajaran untuk kita ya, tentang pentingnya strategi, kemudian keberanian dan kerjasama di tengah tantangan besar. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa, yaitu tadi ya, pelajaran yang pertamanya, di antara banyak perbedaan, kita cukup mencari satu persamaan untuk bisa bersatu sebetulnya dan bisa mengesampingkan segala perbedaan kita. Dalam hal apapun, dalam bermasyarakat, dalam lingkungan pekerjaan, bahkan dalam keluarga, ini bisa dijadikan rumus bagus ya, rumus penting untuk terjadinya persatuan, satu suara lah. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa kemenangan kita, misalnya tercapainya satu tujuan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu usaha. Contohnya yang dilakukan oleh Tongyabgu juga dilakukan oleh Heraklius. Mereka punya mimpi, mereka sama-sama punya mimpi besar mereka, tetapi mereka tidak melakukan satu saja kegiatan, mereka tidak melakukan satu saja strategi, tetapi mereka melakukan berbagai hal, apakah itu kerjasama, kemudian strateginya, kemudian memanfaatkan konflik lawan, dan banyak hal itu baru bisa tercapai. Dan bahkan juga ada usaha yang mungkin tidak Heraklius ketahui, dan ada usaha yang tidak Tongyabgu itu ketahui, yaitu terjadinya konflik internal itu kan di luar batas usaha mereka, tetapi ternyata itu terjadi. Kemudian juga yang terjadi terhadap surat Rasulullah SAW, Kisra II itu melakukan menyobek ya surat dari Rasulullah SAW, sehingga keluarlah dari Rasulullah SAW doa yang menghancurkan Persia Sasania,
Itu kan di luar usaha dari Tongyabgu juga Heraklius. Tetapi ini bisa kita ambil pelajaran penting ya, bahwa apa yang terjadi pada kita itu sebetulnya usaha kitanya itu sedikit. Apa yang misalnya impian yang kita raih itu jangan pernah berpikir bahwa itu hanya dari usaha kita saja. Tetapi itu adalah hasil bagaimana Allah itu membuat skenario yang menggerakkan berbagai elemen dari berbagai sisi sehingga tujuan kita tercapai. Dan luar biasa ya Allah mengkoordinasikan segala sesuatu tersebut menjadi sangat cantik ya. Dan dengan mengetahui hal ini kita akan kehilangan kesombongan kita dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bukan hanya maha besar tapi maha kuasa atas segala sesuatu, dan bahkan menggerakkan hal terkecil hingga hal besar dengan hanya mengatakan kun, maka terjadilah semuanya. Itu saja untuk hari ini teman pecinta sejarah. Terima kasih sudah menyimak sampai sejauh ini. Video kali ini lumayan panjang dan lumayan agak berat ya, karena melibatkan berbagai banyak negara ya, melibatkan 2 benua. Tetapi mudah-mudahan tetap kita bisa ambil hikmahnya dan bisa kita ambil ilmunya. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga komen apabila ada hikmah lain yang mungkin Anda tangkap dari kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.